Patung adalah karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Secara umum, fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung dibagi menjadi 6, antara lain 1. Patung religi, yaitu patung sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. 2. Patung monumen, yaitu patung untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. 3. Patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. 5. Patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. 6. Patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Jenis karya patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Patung dada, 2. Patung torso, dan 3. Patung lengkap. Yang dimaksud dengan patung dada adalah penampilan karya seni patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Patung ini sering disebut pula sebagai patung baste. Patung torso adalah karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan, mulai dari dada, pinggang, dan panggul, atau disebut sebagai patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Patung lengkap adalah karya seni tiga dimensi yang terdiri dari seluruh anggota badan, mulai dari kepala sampai kaki. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. 1. Teknik membutsir. 2. Teknik memahat. 3. Teknik mencetak. Dan 4. Teknik konstruksi. Teknik membutsir yaitu mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan lunak seperti lilin, sabun, dan gips. Teknik memahat yaitu mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, menggores, mencukil, dan sebagainya. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan keras seperti kayu, batu, dan gips yang telah mengeras. Teknik mencetak diawali dengan membuat model. Model dijadikan alat pembentuk cetakan. Kemudian, cetakan diisi dengan bahan pembuat patung. Bahan yang cocok dengan teknik ini antara lain logam, fiberglass, karet, kaca, dan bahan-bahan lain yang dapat dicairkan atau mengeras kembali. Teknik konstruksi atau merakit hampir sama dengan membentuk. Namun, biasanya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan. Patung disusun atau dibentuk dengan cara mengelem atau mengelas sesuai dengan bahannya. Bahan yang digunakan antara lain potongan karton, kayu, dan komponen besi. Media seni patung adalah berupa bahan
alat, dan teknik yang diperlukan dalam seni patung. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3, antara lain 1. Bahan lunak. Yang dimaksud bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah, lilin, sabun, dan sebagainya. Bahan yang kedua bersifat sedang, artinya bahan itu tidak lunas dan tidak keras. Contoh, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Sedangkan bahan yang ketiga adalah bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contoh, kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu badas, batu granit, batu andesit, dan batu kualang. Selain bahan-bahan tersebut, masih ada bahan yang dapat dipergunakan untuk membuat patung, yaitu semen pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat, seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Teknik pewarnaan pada pembuatan patung dibagi menjadi 2, yaitu 1. Teknik akuarel, yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Teknik yang kedua adalah teknik plakat, yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat.